kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang baik dalam kehidupan kami. Engkau yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat Tuhan.
kasih setiamu Yesus, sungguh nyata, sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Sungguh tiada habis-habisnya kasih setiamu untuk kami Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan kami, hanya ini pujian kami Tuhan. Kami bawa kepadamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang
rasa syukur kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami naikkan menjadi satu kerinduan dari dalam hati kami. Biarlah kami semakin rindu untuk datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku.
Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan, saya berikan judul mengerti cara pandang Tuhan. Ya, seringkali kalau kita itu tidak mengerti cara pandang Tuhan, ya, kalau kita ini tidak tahu bagaimana cara melihat keadaan-keadaan yang terjadi di dalam hidup ini, kita ini jadi pahit loh sama Tuhan. Kita bisa marah sama Tuhan, saudara. Tapi kalau kita ngerti cara pandangnya Tuhan seperti apa, kita ini akan mengucap syukur, saudara. Ya, satu ayat firman Tuhan sebagai dasar. Lukas 11 ayat 34. Ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini bukan berbicara tentang mata jasmani, ya, bukan berbicara mata kita, ya. Tetapi ayat ini berbicara tentang cara pandang kita, saudara. Ya. Saya tulis cara kita melihat sesuatu. Cara kita melihat kejadian-kejadian di dalam kehidupan ini, itu jauh lebih penting daripada apa yang sedang kita lihat. Atau objek yang kita lihat, saudara. Saya beri contoh. Saya punya air. Air ini tinggal setengah, saudara. Saya punya dua pilihan cara pandang. Cara pandang yang pertama, saya berkata, wah, air saya kok tinggal setengah ya. Saya bisa mengucap, airku tinggal setengah. Ya. Ini cara pandang yang pertama. Ya. Tapi cara pandang yang kedua, saya bisa berkata, puji Tuhan, saya masih punya air meskipun cuma setengah. Saya bersyukur masih ada air sehingga saya masih bisa minum. Itu cara pandang yang kedua, saudara. Nah, saya bersyukur di dalam hidup sudah berapa waktu ini saya belajar untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun kejadiannya, saudara. Apapun keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupan. Ya. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Miliki cara pandang Tuhan. Ya. Cara kita melihat sebuah keadaan itu lebih penting daripada apa yang sedang kita lihat, saudara. Ya. Bagaimana cara pandang yang harus dimiliki oleh orang percaya? Itu pertanyaannya, saudara. Kacamata apa yang harus kita pakai untuk melihat keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupan ini? Saya punya dua macam kacamata, saudara. Ini kacamata yang saya pakai, ini kacamata minus, saudara. Yang kedua mirip. Ya, ini kacamata saya yang kedua ini kacamata terapi saja, saudara. Ini saya beli online 10.000 satu biji, saudara. Saya nyaman pakai ini untuk baca, misalnya baca di handphone ataupun saya sedang mengerjakan sesuatu di laptop. Saya nyaman dengan kacamata yang satu ini, saudara. Dan sering kali yang saya pakai kacamata itu, ya. Saat saya di rumah saya pakai, saudara. Karena itu membuat mata saya nyaman, ya. Ada anti blurenya, saudara. Lebih teduh di mata, saudara. Dan saat saya bepergian, kadang saya lupa ganti kacamata, saudara. Karena harusnya kalau saya bepergian saya harus pakai kacamata yang ini. Ini kacamata minus, saudara, untuk jarak jauh. Ya. Tetapi seringkali saya terlupakan, saya pakai kacamata itu tadi. Dan akibatnya apa? Saat berkendara, kabur, saudara. Setelah perjalanan saya mau kembali lagi ganti kacamata. Aduh, juga males aras-arasen. Sudah jalan aja. Tetapi akibatnya apa? Ya, tidak nyaman untuk melihat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, kita harus punya kacamata. Bukan kacamata fisik, tetapi bagaimana cara pandang kita. Cara pandang apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya, saudara. Ya.
Kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Cara pandang yang harus kita miliki yang pertama, saudara. Kacamata yang pertama ini, saudara. Yaitu dibutuhkan waktu untuk dapat mencerna keindahan dan kebaikan rencana Tuhan. Kita tahu sekarang, itu bagian yang pertama, saudara. Itu kacamata yang pertama. Kita tahu sekarang. Ya, dulunya kita tidak tahu. Tapi hari ini kita ngerti, saudara. Apa yang kita ngerti, saudara? Ya. Satu keadaan, pernahkah saudara merasakan atau bertanya, Tuhan, kenapa ya ini terjadi? Dan setelah beberapa waktu baru kita ngerti. Oh begini toh. Ini maksudnya Tuhan. Ya. Saat kita pertama kali ngalami satu kejadian dan kemudian kita baru ngerti kejadian itu. Itulah yang saya sebut dibutuhkan waktu untuk dapat mencerna kebaikan rencana Tuhan, saudara. Ya. Tuhan panggil kita itu bukan ngerti dengan pikiran, saudara. Tetapi Tuhan mau kita itu ngerti dengan iman kita. Dengan rasa percaya kita, saudara. Ya. Tuhan panggil kita. Tuhan mau kita melihat kejadian-kejadian itu dengan iman, saudara. Bukan dengan pengertian pikiran, saudara. Ya. Kalau kita bisa ngerti cara kerja Tuhan. Ya. Apa yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan, kita bisa ngerti. Pasti kita bisa mengucap syukur. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini sulit dikerjakan, saudara. Ya. Tetapi kalau kita ngerti apa yang Tuhan mau, kita pasti bisa bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam terjemahan yang berbeda, firman Allah yang hidup. Ya, saya tulis di bawahnya. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara, engkau dan saya bersyukur. Artinya apa? Bersyukur bukan sebuah pilihan. Bersyukur adalah sebuah keharusan bagi setiap kita, saudara. Apapun yang terjadi, engkau harus bersyukur. Hendaklah saudara bersyukur. Saudara dan saya, kita harus bersyukur. Ya. Itu bagian yang pertama, itu kacamata yang pertama, saudara. Dibutuhkan waktu untuk mencerna segala sesuatu, saudara. Ya. Apa yang perlu kita cerna, saudara? Itu yang bagian kedua. Cara pandang yang harus kita miliki, bagian yang kedua. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu cara pandang yang kedua. Turut bekerja itu aktif. Bukan pasif, saudara. Tuhan itu aktif mengerjakan sesuatu. Tuhan berperan aktif dalam tiap kejadian hidup kita. Ya. Tuhan itu yang berperan aktif, saudara. Seringkali kita berkata, kenapa Tuhan ini terjadi? Mengapa ini Tuhan izinkan terjadi? Saudara ketahui. Tuhan ada di dalam setiap detail kejadian hidup kita. Saya akan buktikan, saya ajak saudara. Saya dapat sesuatu yang baru tentang Tuhan menyertai. Ya. Seringkali kalau kita dengar Tuhan menyertai, blessing, saudara. Betul? Bapak Ibu. Kalau saudara dapat nubuatan, dapat doa, Tuhan menyertai engkau ya. Wow, besar hati. Wow, aku dapat berkat ini. Ya. Tapi ada satu perspektif yang berbeda tentang kata Tuhan menyertai yang saya dapat, saudara. Belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Ya. Di dalam Kejadian 39 ayat 1, 2, 20 dan 21. Itu ada 2 kali, saya bold warna merah. Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Yang terjadi, Yusuf ini dijual oleh kakak-kakaknya, saudara. Dijual jadi budak.
Yang terjadi adalah Yusuf harus bekerja di rumah Potifar. Bahkan Yusuf difitnah, saudara. Dia jaga kekudusan hidup loh, saudara. Yusuf ini bukan orang yang jahat, tidak. Dia diajar oleh ayahnya Yakub untuk hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Dan dia melakukannya. Buktinya apa? Dia kerjakan. Dia jaga hidup itu benar, saudara. Dia tidak cemari dirinya dengan yang najis, saudara. Saat istri Potifar mengajak untuk berzina, dia tolak, saudara. Dia tinggalkan. Tetapi gara-gara itu dia difitnah, saudara. Kira-kira bagi Yusuf, saudara, apakah bisa bersyukur? Bisa berkata, oh Tuhan itu baik. Sulit, saudara. Ayat 21 kembali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Di mana? Penjara, saudara. Saat di penjara, Yusuf ini apakah dia bisa berkata Tuhan baik? Saya rasa juga sulit, saudara. Tapi saya tunjukkan, saudara, bahwa penyertaan Tuhan itu ternyata ada sisi yang menyakitkan. Saya kasih sebuah contoh. Mana Alan? Sini. Ya. Tadi mulai dari kemarin contohnya beda-beda orang, saudara. Ini korban terakhir, saudara. Ya. Umpama, ya, Alan jadi anak jasmani, ya. Ya, ini anak rohani, saudara. Saya sering bepergian dengan anak saya, ya. Kami berdua sering bepergian. Sampai suatu kali saat kami bepergian, kami berdua, ya. Kami berjalan di sebuah mall. Dan kemudian saat berjalan berdua, tiba-tiba ada 4 orang yang tubuhnya gede, tinggi, besar, saudara. Dan 4 orang ini punya niat yang jahat, saudara. Orang pertama dia datangi Alan. Dia pegang cengkeram kerah leher Alan, saudara. Dia palak, dia minta uang kepada Alan. Saat itu saya bersama dengan Alan, saudara. Tapi saya diam. Karena Alan tidak pegang uang hari itu. Dia tidak bisa berikan uang kepada orang yang palak. Orang tersebut pukul Alan. Alan jatuh. Jatuh Alan. Berdiri aja, enggak usah jatuh sungguhan. Saudara, saat melihat Alan jatuh, orang kedua dia tendang Alan, saudara. Saat Alan terguling-guling kesakitan, orang ketiga injak Alan. Dan orang yang keempat ludahin Alan, saudara. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Alan kepada saya, ayahnya? Kalau saya diam, saya cuma melihat ya, apa yang dialami oleh Alan. Ini gambaran Yusuf, saudara. Bisa nangkep, saudara? Itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf loh. Tuhan bersama dengan Yusuf. Tapi Tuhan tidak intervensi, saudara. Tuhan tidak lakukan apapun. Kira-kira Alan teriak apa sama saya? Papa, ngapain punya papa seperti engkau? Tolong saya dong. Tolong saya. Tapi saya diam, saudara. Thank you, Len. Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh Yusuf, saudara. Bisa nangkep di situ? Bisa ngerti sesuatu, saudara? Itulah yang menyakitkan. Saudara, mungkin engkau pernah berkata atau engkau pernah dengar, aku ini percaya Tuhan. Tapi hari ini aku tidak bisa ngelihat Tuhan. Di mana Tuhan saat aku butuhkan? Usahaku ini lagi sulit.
Pekerjaanku ini lagi bermasalah. Aku sudah doa. Saya sudah doa, sudah puasa. Saya sudah beribadah kepada Tuhan. Sudah berikan persembahan persepuluhan pun sudah. Di mana Tuhan? Saudara. Sadarkah saudara? Tuhan menyertai engkau. Tuhan ada bersama kita. Tapi Tuhan tidak sedang intervensi, saudara. Seringkali dari saat kita sekolah minggu, kita dapat dari guru sekolah minggu, Tuhan menyertai, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Seringkali di dalam benak pikiran kita, Tuhan pasti bertindak. Saat keadaan-keadaan yang sulit terjadi, pasti Tuhan bertindak. Saya katakan belum tentu, saudara. Karena di dalam keadaan-keadaan kita, apapun, ya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang kita tidak mengerti, saudara. Ya. Saya ambil terjemahan yang berbeda ini, saudara. Sama Roma 8 ayat 28. Tapi ini lebih pas menurut saya. Terjemahan daripada bahasa Indonesia masa kini. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Saudara, ternyata Tuhan itu mengatur segala hal loh, saudara. Bahkan di dalam kejadian-kejadian gelapnya hidup Yusuf tadi. Dia harus dibenci oleh kakak-kakaknya. Yusuf harus dijual sebagai budak, saudara. Itu Tuhan yang atur, saudara. Kita baca ini. Ini saya dapat yang menarik ini, saudara. Ini kisah Yusuf juga. Kalau saudara baca di Kejadian 39, tidak terlalu jelas, saudara. Ini akan lebih memperjelas kita. Ya. Mazmur 105 ayat 16 sampai 21. Ketika ia adalah Tuhan, mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Saudara, ternyata yang menghancurkan Mesir, ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kelaparan. Itu Tuhan, saudara. Dia hancurkan persediaan makanan, saudara. Ya. Itu Tuhan yang mengerjakan. Kenapa, saudara? Demi menggenapi janjinya untuk satu manusia yang namanya Yusuf, saudara. Ya. Ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf. Saudara, kalau saudara dengar kata diutus, konotasinya apa, saudara? Enak, diberkati, saudara. Kemarin hari Kamis, leader-leader Komsel, ya, KC, ya, Kingdoms Community, kita sebut komsel-komsel kami, ya, KC Kingdoms Community, kita maju ke depan, diurapi minyak, didoakan, saudara, diberkati, di blessing, saudara. Ya, mereka akan bekerja, diutus untuk jadi leader-leadernya, saudara. Enak ya, diutus seperti itu. Itu seringkali yang kita lihat dengan mata kita, mata jasmani kita di gereja. Ya. Tetapi ini beda, ini pengutusan Tuhan ini beda terhadap Yusuf. Diutus jadi budak loh, saudara. Ya. Ayat 18, mereka menghimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Kejadian tidak tertulis ini. Tapi di Mazmur akan memperjelas bagaimana yang dialami oleh Yusuf. Dan di situ ada Tuhan, saudara. Apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Kalau kejadian-kejadiannya yang terjadi adalah seperti ini, saudara. Hari ini kita mau melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, saudara. Ayat 19 sampai ayat 21. Itu adalah bagaimana Tuhan pegang kendali. Dia bongkar bangkirkan sebuah negara, saudara. Dia hancurkan sebuah negara. Supaya apa? Menggenapi janjinya untuk satu orang
yang bernama Yusuf, saudara. Ya. Ayat 24 sampai 26. Ini juga menarik. Ya. Ini berbicara tentang bangsa Israel. Tuhan membuat umatnya subur, sangat subur, menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Kita suka ayat ini, saudara. Kita berdoa itu yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu? Diubahnya nyanya besar, saudara, itu Tuhan. Diubahnya hati mereka, mereka adalah Mesir, orang-orang Mesir, untuk membenci umatnya. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara, pernahkah saudara merasakan, aku ini tidak berbuat salah, tapi kenapa tiba-tiba si A itu benci saya ya? Saya itu tidak melakukan apapun loh dengan si B. Tetapi kenapa tiba-tiba si B itu benci saya, saudara? Ini ternyata yang lakukan Tuhan, saudara. Tuhan itu mengubah hati bangsa Mesir untuk benci kepada bangsa Israel. Mengapa itu Tuhan buat, saudara? Pertanyaannya, mengapa Tuhan lakukan supaya mengubah hati bangsa Mesir supaya benci kepada bangsa Israel? Ya. Karena kalau bangsa Mesir sayang dengan bangsa Israel, maka bangsa Israel akan lupa tentang Kanaan, saudara. Janji yang sudah diberikan mulai dari Abraham. Mereka akan lupa, mereka nyaman ada di Mesir. Bahkan saat mereka keluar ada di padang gurun pun, bangsa Israel aja bisa kangen loh sama Mesir. Mereka sudah diperbudak, dibenci, diperbudak, saudara. Sekian ratus tahun. Bangsa Israel kangen sama Mesir. Bapak Ibu, Tuhan buat, Tuhan pelintir hati bangsa Mesir. Tujuannya satu, untuk membuat bangsa Israel bisa masuk di Kanaan, saudara. Itu tujuannya. Kalau tanpa Tuhan pelintir hati bangsa Mesir, ngubah hati bangsa Mesir, bangsa Israel tetap budak, saudara. Mereka tetap ada di tanah Mesir. Tidak akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan. Kembali kepada Yusuf. Jika tidak dibenci kakak-kakaknya, bagaimana mungkin Yusuf dapat dijual oleh kakak-kakaknya? Kalau tidak dijual oleh kakak-kakaknya, bagaimana mungkin Yusuf dapat pergi ke Mesir? Ya. Jika tidak menjadi budak, bagaimana mungkin Yusuf bisa bertemu dengan Potifar? Dan jika tidak difitnah, bagaimana mungkin Yusuf dapat masuk penjara? Saat itu penjara zaman itu selalu berada di bawah istana, saudara. Artinya apa? Saat Yusuf masuk ke dalam penjara, mata jasmani melihat ini adalah masa penderitaan. Tetapi mata Tuhan melihat engkau ada semakin dekat dengan penggenapan janji Tuhan. Engkau berada di tempat semakin dekat dengan istana, saudara. Jika tidak di penjara, bagaimana mungkin Yusuf kenal dengan juru minuman raja? Ya. Cara Tuhan bekerja tidak seperti apa yang kita pikir. Tuhan itu bukan intervensi di dalam segala keadaan, saudara. Itu yang seringkali kita harapkan. Pak, kenapa ya hidupku kok seperti ini? Aku sudah doa, sudah macam-macam. Kenapa Tuhan tidak tolong? Seringkali Tuhan tidak intervensi, Tuhan tidak bertindak. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang di luar batas kemampuan pengertian manusia kita, saudara. Cara pandang yang ketiga, kacamata yang ketiga ini, saudara. Untuk mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan seperti apa yang sedang dibuat Tuhan? Kita ini punya ukuran kebaikan Tuhan. Itu seringkali material, seringkali finansial. Oh, usaha saya sedang bertumbuh ini, omsetnya tambah, untungnya tambah. Ya, itu material dan finansial. Oh, saya sedang promosi, saya diberkati Tuhan, gaji saya naik, THR-nya tambah, ya. Bonusnya lipat kali ganda daripada tahun lalu.
Seringkali kita melihat kebaikan Tuhan cuman itu. Seringkali kita melihat, aku sakit, aku disembuhkan. Aku dapat mujizat. Seringkali kita melihat fisik, saudara. Semua yang indah-indah, semua yang enak, semua yang manis, saudara. Seringkali kita melihat seperti itu. Tetapi seringkali pula bukan kebaikan yang seperti itu yang Tuhan sedang kerjakan, saudara. Saya berdoa, kita semuanya menjadi bagian daripada umat yang diberkati Tuhan. Secara finansial, material, kesehatan kita, fisik kita, ya. Tuhan kasih itu, saudara. Tapi itu bukan satu-satunya dan bukan tujuan utama Tuhan, saudara. Ya. Apa berkat kebaikan Tuhan? Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya, Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu dilihat itu sampai pada akhir, saudara. Satu kejadian, satu kisah kehidupan kita sampai pada akhirnya. Itu yang Tuhan mau kerjakan, kebaikannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu Saudara, ingat ada ayat Yeremia 20 ayat 19 atau 19 ayat 20 itu. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara, seringkali kita berpikir kapan Tuhan ada damai sejahteranya itu. Kapan berkatnya itu, saudara. Masalahnya keadaanku seperti ini. Ya. Saya katakan, Tuhan itu bukan sekedar ahli dalam membuat rencana. Tetapi dia juga serius untuk menggenapinya. Pasti digenapi janji firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Ya. Saat Lukas 2 ayat 1 sampai 4 ini. Ini sebuah kisah sebagai contoh untuk kita semuanya, saudara. Dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Pada waktu itu yang perintah itu Kaisar, sensus, saudara. Dan pada waktu itu Maria sedang mengandung 9 bulan. Mungkin sudah hampir lewat 9 bulan, saudara. Sudah waktunya mendekati untuk lahiran, saudara. Tetapi pada waktu itu Kaisar Agustus buat sebuah ide. Dia perintahkan untuk sensus. Akibatnya apa? Karena Yusuf itu berasal daripada Bethlehem. Dia harus pindah dari Nazaret ke Bethlehem, saudara. Kira-kira apakah Yusuf dan Maria itu akan mengucap syukur? Wah, puji Tuhan. Ya, 9 bulan mau lahiran ini, 9 bulan lewat. Kita harus pindah ini. Ya, pindahnya bukan naik mobil, saudara. Ya, enggak naik kendaraan roda 4 yang nyaman, begitu ada AC dingin, enggak ada, saudara. Naik keledai, saudara. Pelan-pelan jalan, saudara. Orang hamil 9 bulan itu sudah berat, saudara. Pada waktu itu saya percaya Yusuf dan Maria berkata nyusahno ini. Kaisar ini nyusahno ini. Ini aturan yang menyusahkan. Ya. Ngapain toh sensus sekarang? Buat nanti. Ya. Dia mungkin mereka juga berdoa, Tuhan tolong toh supaya sensus ini mungkin diganti, dipindah. Ya. Mungkin mereka berdoa demikian, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa ide yang muncul di hati Kaisar ini, di pikiran Kaisar itu juga dari Tuhan, saudara. Untuk apa? Menggenapi janji Tuhan. Firman Tuhan, saudara. Mesias itu harus lahirnya di Bethlehem, bukan di Nazaret, saudara. Itu firman itu, saudara. Ya. Kalau lahirnya di Nazaret bukan Mesias. Karena sudah dinubuatkan para nabi sebelumnya, saudara. Bukti yang lain, saudara. Tuhan serius mengerjakan janjinya di dalam kehidupan, saudara. Ya. Saat itu mereka lari ke Mesir, saudara. Karena Herodes mau bunuh anak-anak itu. Ya. Dan saat mereka lari, sampai Herodes mati, mereka kembali, saudara. Ya. Itu untuk menggenapi, ditulis. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara bandingkan dengan Hosea 11 ayat 1.
Sama. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia. Dan dari Mesir, ku panggil anakku itu. Hosea, kitab Hosea sampai dengan kitab Matius, itu ratusan tahun, saudara. Ratusan tahun selisihnya. Tetapi apa yang difirmankan, itu digenapi, saudara. Itu cara kerja Tuhan. Tuhan serius menggenapinya di dalam kehidupan kita. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Pertanyaan berikutnya, apa yang jadi rencana Allah dalam hidup saya dan saudara? Itu pertanyaan yang harus kita pikirkan. Apa yang menjadi rencana Allah? Roma 8 ayat 28. Ini harus satu gabungan dengan ayat 29. Seringkali kita cuma potong di ayat 28. Tetapi ini yang menjadi satu bagian dengan ayat 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Bukan jadi kaya, saudara. Itu bonus, itu anugerah. Jadi rencana Tuhan, kebaikan Tuhan. Bukan kita ini cuma terima yang fisik. Itu anugerah. Ya, saya berdoa kita juga terima itu, saudara. Tetapi rencana Allah yang terutama di dalam kehidupan kita. Supaya kita serupa dengan gambarnya Tuhan, saudara. Serupa dengan Yesus. Itu yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana cara Tuhan membentuk keserupaan? Kan penting itu, saudara. Mengapa? Bagaimana caranya? Apakah dengan berdoa 3 jam sehari, 4 jam sehari berdoa, lalu jadi serupa dengan Yesus? Tidak bisa, saudara. Apakah dengan menyanyikan lagu, ku mau sepertimu Yesus, diulang-ulang setiap hari, kita jadi seperti Yesus? Tidak mungkin. Ada seorang seniman ini dia melihat sebuah batu yang besar, saudara. Dan saat dia lihat batu besar ini, dia bawa pulang ke rumah. Dan dia ambil pahat serta palu. Dia mulai pahat batu besar itu. Dia kikis batu-batu itu, saudara. Satu batu besar itu. Dia mulai congkel bagian-bagian daripada batu itu. Sampai jadi sebuah patung yang indah, saudara. Dan setelah patung ini jadi, beberapa waktu kemudian temannya datang. Temannya berkata, wow, kamu luar biasa. Kamu bisa membuat sebuah patung batu yang luar biasa. Dari batu besar itu. Ya, kamu hebat. Ya. Seniman ini menjawab, bukan aku yang hebat. Tetapi aku ini hanya mengeluarkan patung yang indah ini dari batu. Karena sebenarnya patung indah ini sudah ada di dalam batu tersebut. Aku hanya membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan dari batu itu. Ya. Sadarkah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Yesus Tuhan itu ada di dalam diri kita. Di dalam hidup kita ini sudah ada Tuhan Yesus. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau mengizinkan Dia masuk di hati kita, di dalam hidup kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa seringkali kita ini belum serupa dengan Kristus? Karena ternyata seringkali kita ini berontak saat dipahat, saudara. Kita ini seringkali lari atau melarikan diri saat dipahat, saudara. Cara Tuhan bentuk keserupaan kita adalah lewat apa? Gesekan, tekanan, fitnah, kesulitan, kegagalan, bahkan kebangkrutan. Itu Tuhan pakai, saudara. Hinaan, disakiti, makian dari orang. Itu Tuhan pakai untuk memahat pribadi kita ini. Supaya apa? Jadi
sesuatu yang indah, serupa dengan gambar Kristus, saudara. Saya pernah diminta saran bagaimana seorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia berkata, Pak, aku ini tidak betah di perusahaan itu. Aku dimaki-maki oleh pimpinan saya. Saya mau keluar, Pak. Saya katakan, kamu tinggal di perusahaan itu, kamu tetap di perusahaan itu. Karena di situ engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Di tempat itu engkau sedang diproses oleh Tuhan. Supaya engkau jadi serupa seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, keadaan-keadaan yang terjadi. Tiba-tiba engkau difitnah orang. Tiba-tiba dibenci oleh seseorang. Ya, tiba-tiba engkau ngalami hal-hal yang pahit, saudara. Tuhan pakai loh untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Membentuk keserupaan kita dengan Kristus. Mengapa keserupaan itu penting? Ya. Mengapa keserupaan itu harus terjadi di dalam hidup kita? Karena keserupaan dengan Kristus adalah legalitas kita untuk dipermuliakan bersama dengan Kristus di kekekalan. Tolong dibukakan Roma 8 ayat 29 dan 30. Minta tolong multimedia. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang dipilihnya, yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula jadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ujung daripada prosesnya Tuhan itu adalah kita dimuliakan, saudara. Itu tujuan. Berkat di dunia, puji Tuhan. Itu bonus, ya, bonus, saudara. Mujizat, bonus, saudara. Anugerah. Tapi bukan kejar itu, saudara. Kejarlah keserupaan dengan Kristus. Setiap daripada kita harus yang kita kejar keserupaan. Karena apa? Ujungnya kita dimuliakan, saudara. Satu slide terakhir, saya minta tolong para pelayan altar bisa naik mempersiapkan diri. Slide terakhir. Jadi kesimpulan besar kita sore hari ini, saudara. Kekristenan bukan sekedar berkat. Saya harus mengajar jemaat untuk jadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Gereja ini mengajarnya bukan sekedar berkat. Saya berdoa itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi tujuan utama adalah kita ini semakin dewasa, ngerti ya, bahwa ikut Tuhan itu juga harus punya cara pandang Tuhan dalam melihat, menyikapi setiap keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Supaya apa? Keserupaan dengan Kristus tumbuh di dalam hidup saya dan saudara. Ayo, kalau hari ini engkau sedang mungkin di titik terendahmu. Kalau hari ini mungkin engkau sedang difitnah. Mungkin hari ini engkau sedang dipermalukan. Ketahui, itulah pahatan-pahatan Tuhan di dalam hidup kita. Hidup saya dan hidup saudara. Supaya apa? Semakin serupa dengan Kristus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan
kuasa